Selamat siang kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Rosa Delima Panjaitan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan critical journal review saya sebagai pemenuhan salah satu tugas mata kuliah. Nah, untuk jurnal yang saya review ini berjudul Kualitas Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Majalengka. Nah, jurnal ini merupakan jurnal pertahanan jurnal ini merupakan bagian dari jurnal pertahanan yang dibuat oleh Dwi Suprastio dan Eka Putri Anugrahin Widi. Nah, untuk tujuan dari penelitian di dalam jurnal ini difokuskan kepada mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan tata ruang di Kabupaten Majalengka dan mengetahui prioritas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan tata ruang di Kabupaten Majalengka. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pengumpulan data sekunder dari berbagai jurnal atau artikel sebelumnya, dan juga digunakan data primer melalui wawancara dan analisis data. Hasil penelitian dimulai dengan potret kinerja penyelenggaraan penataan ruang kabupaten atau kota se-Indonesia tahun 2019, di mana di dalam data didapatkan fakta bahwa 30% tentang penataan ruang kabupaten atau kota itu berada dalam kondisi baik. 43%-nya berada dalam kondisi sedang, sedangkan 44%-nya itu berada dalam kondisi buruk. Nah, untuk itu didapatkan fakta bahwa sebenarnya penyelenggaraan penataan ruang kabupaten atau kota Indonesia itu belum menunjukkan hasil maksimal. Kemudian berdasarkan hasil penelitiannya itu didapatkan juga informasi bahwa perencanaan tataan ruang Kabupaten Majalengka itu sudah cukup baik, namun masih perlu dilakukan revisi. Nah, Kabupaten Majalengka sebagai salah satu kabupaten dengan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang cukup, saat ini perlu juga melakukan revisi terhadap dokumen rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dan sedang menuju pembahasan bersama dengan DPRD. Nah, untuk perencanaan tata ruang Kabupaten Majalengka ini sudah berproses cukup lama, dari peninjauan kembali mulai dari tahun 2017, kemudian direvisi tahun 2018, dan kemudian masih panjang lagi proses yang harus dilalui. Nah, untuk menuju penataan peraturan daerah RT/RW. Dalam perencanaan tata ruang ini ada berbagai faktor-faktor yang menjadi atau bisa jadi sebagai penghambat tersendatnya proses revisi dokumen dari rencana tata ruang ini. Nah, faktor-faktornya itu ada 5. Yang pertama itu ada ketersediaan RTR atau rencana tata ruang. Kemudian yang kedua itu adalah kelengkapan substansi rencana tata ruang. Yang ketiga itu adalah kedalaman analisis rencana tata ruang. Yang keempat itu keupdatean data rencana tata ruang. Dan yang kelima itu kesesuaian rencana tata ruang dengan perundang-undangan. Nah, berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, ada 2 faktor dominan yang masih perlu diperbaiki dalam rencana tata ruang dari Kabupaten Majalengka ini. Yang pertama itu dari faktor kesesuaian rencana tata ruang dengan peraturan perundang-undangan. Faktor kesesuaian rencana tata ruang dengan perundang-undang ini lebih diutamakan karena pada proses perencanaan tata ruang, tahap awalnya pasti melihat terlebih dahulu regulasi atau aturan yang mengenai pedoman penyusunan sebelum nantinya juga akan mempertimbangkan regulasi lain. Nah, kemudian dari regulasi tadi, proses perencanaan tata ruang dapat dilakukan tahap demi tahap sesuai dengan arahan yang tercantum. Nah, ditambah lagi dokumen rencana tata ruang
bukan hanya satu dokumen yang membahas sektor, namun membahas multisektor, sehingga sangat rawan jika dalam proses perencanaan tata ruang kurang memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua, faktor yang diutamakan itu adalah faktor kedalaman analisis. Hal ini karena analisis memegang peranan kunci di dalam proses perencanaan tata ruang. Adanya kedalaman atau kedetailan analisis rencana tata ruang sesuai dengan daftar analisis yang dipersyaratkan, pedoman penyusunan rencana tata ruang, serta berdasarkan kriteria yang diatur. Nah, faktor kedalaman analisis ini nantinya akan membantu dalam proses pengambilan keputusan perencanaan tata ruang untuk jangka waktu yang panjang, yaitu 20 tahun. Nah, selain dari faktor-faktor internalnya, ada juga faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perencanaan kualitas tata ruang itu. Yang pertama itu ada terbatasnya anggaran. Yang kedua, terbatasnya sumber daya manusia yang menangani penataan ruang. Yang ketiga, belum efektifnya fungsi tim koordinasi penataan ruang daerah. Dan yang keempat, banyaknya syarat dan kelengkapan yang harus dipenuhi. Yang kelima itu, kurang responsifnya pemerintah pusat mendorong pencapaian revisi dokumen rencana tata ruang. Yang keenam, kondisi sinerginya lembaga memberikan arahan penyusunan dokumen rencana tata ruang. Yang ketujuh, kurang selarasnya perundang-undangan sektor-sektor yang terkait dengan penataan ruang. Yang kedelapan, ada regulasi yang menjadi domain dalam proses perencanaan tata ruang. Dan yang kesembilan itu adalah rendahnya respon masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Nah, jadi kualitas perencanaan tata ruang Kabupaten Majalengka itu sudah cukup baik, namun masih perlu dilakukan revisi. Nah, untuk revisinya itu lebih diutamakan di bagian kesesuaian rencana tata ruang itu dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk kelemahan dari jurnal ini yaitu seperti data-data yang diberikan masih kurang. Seperti contohnya itu dijelaskan bahwa rencana tata ruang Kabupaten Majalengka ini belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun tidak didefinisikan atau ditampilkan data di bagian mana kekurangan atau ketidaksesuaian rencana tata ruang itu dengan undang-undang. Kemudian juga tidak ditampilkan berbagai data berupa peta dari rencana tata ruang Kabupaten Majalengka yang seharusnya bisa mendukung jurnal tersebut. Apalagi pembahasan jurnal ini terkait dengan perencanaan tata ruang yang semestinya harus membutuhkan peta dalam pembahasannya. Nah, mungkin demikianlah hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.